Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman seperjuangan sekalian. Kemudian selamat siang juga kepada para instruktur yang terhormat dan kepada hiring partner yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara graduation Active Act. Oke, kali ini kami akan mengenalkan tentang aplikasi yang kami bangun, yaitu aplikasi game. Kemudian apa itu aplikasi game? Coba Saudara Romi bisa jelaskan mungkin. Oke, terima kasih Mas Salam. Oke. Jadi, GameP ini adalah singkatan dari Gesma Painting, adalah game multiplayer di mana user dapat menggambar dan menebak. Kalau kita lihat di Play Store Android, ada banyak game dengan tema yang sama. Namun, yang membedakan GameP ini adalah fitur unggulannya yaitu voice recognition. Dengan voice recognition, si penebak dapat menjawab keyword-nya hanya dengan mengucap. Nah, GameP ini dapat dimainkan oleh semua umur, dengan teman maupun keluarga untuk mengisi waktu luang. Kemudian langsung untuk perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, background saya SMK. Dalam proyek kali ini, saya bertanggung jawab untuk flow permainan dan socket.io. Ya, nama saya ini Pak Alam Rumambi, background saya IT. Di sini saya sebagai full stack developer yang bertanggung jawab mengerjakan pembuatan kanvas menggunakan pen responder dan untuk flow aplikasi secara keseluruhan bersama Mas Eko. Perkenalkan, nama saya Agustinus Adam Wijaya. Role saya di sini sebagai backend developer, sebagai pembuat server, dan background saya SMA. Nama saya Romi Fauzan. Bagian saya adalah front-end developer. Fokusnya adalah bagian UI UX. Background saya adalah multimedia. Nama saya Muhammad Adi Fakih. Background saya SMA. Di proyek kali ini, saya bertugas sebagai front-end developer yang mana menghandle voice recognition. Oke, selanjutnya kita akan melakukan testing dan demo aplikasi. Untuk testing mungkin bisa dibantu Saudara Adib. Ya, baik. Sebelum kita melakukan demo, kita melakukan testing terlebih dahulu. Baik, dari 56 test case yang telah kami buat, telah tercover sebanyak 93%. Dengan ini, kami harapkan aplikasi kami berjalan sesuai harapan. Selanjutnya, akan didemokan. Ya. Oke, kali ini kita akan demo aplikasinya. Ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Kita mulai aja start. Oke, kita masukin nickname. Nah, di sini kita bisa create room atau search room. Kalau create room, kita buat room baru atau menggunakan room yang udah ada. Kita search room. Kita masuk ke tampilan pilihan roomnya ya. Kita coba masuk ke room yang pertama, ini animal. Sini belum ada player yang masuk, jadi masih 0 user. Saya masuk. Oke, di tempat teman saya di situ akan update jumlah player yang masuk udah 1 orang dari 10. Sekarang teman saya masuk ke dalam game. Oke, sudah ada. Nah, sekarang sudah masuk game, udah ada orang dan saya bisa memulai permainan dengan press to start playing ketika sudah ada lebih dari 1 player dalam game. Saya mulai. Oke, sekarang giliran saya menggambar. Saya gambar pertama
Coba menggambar ya. Oke. Gak usah dijawab, Bro. Oke. Dan di game ini akan ada delay selama 30 detik. Jadi satu player menggambar itu dikasih waktu 30 detik untuk menggambar dan 30 detik untuk yang lainnya menjawab. Setelah 30 detik akan muncul tampilan untuk menunggu painter memilih jawaban. Setelah painter memilih baru akan masuk ke layar untuk menjawab. Oke, saya akan mencoba menjawab pakai voice recognition. Hamster. Saya ulangi ya. Saya akan jawab pakai voice recognition. Hamster. Oke, jawaban saya benar. Nilainya masuk. Untuk saya 10 dan untuk yang menggambar 5. Sekarang giliran saya lagi. Oke. Oke, sekarang Romi menjawab benar. Oke, sekarang giliran Romi. Saya jawab lagi pakai voice recognition. Skung. Nggak terjadi apa-apa, kayaknya salah dalam penyebutan. Saya coba pakai teks saja. Oke, saya buat poin. Nanti ini di skip. Setelah ini nggak usah dijawab, nanti di skip lagi. Langsung ke saya yang menang, nilainya poinnya 30. Oh, oke. Nah, karena nilai saya udah melewati 30, maka permainan berakhir dan dimunculkan result dari pemenang game tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke flow dari aplikasi ini. Jadi, adapun jalannya aplikasi ini sebagai berikut. Jadi, karena ini game multiplayer, dia ada painter dan juga ada guesser. Painter itu orang yang menggambar, guesser itu orang yang menebak, dan itu ditentukan oleh si server. Nah, server menentukan berdasarkan player yang pertama kali masuk ke dalam room. Jadi dia mengurutkan berdasarkan player yang pertama kali masuk ke room. Untuk mengurutkan siapa yang jadi painter, siapa yang jadi guesser. Jadi server yang udah menetapkan painter akan mengirimkan keyword secara random sebanyak 2 keyword. Kemudian painter akan memilih salah satu keyword dari 2 tersebut. Dan setelah memilih, painter akan mulai menggambar di kanvas. Gambar yang udah digambar di kanvas akan mengekstrak koordinat yang akan dikirimkan melalui soket ke server, kemudian diteruskan ke guesser. Jadi guesser tidak bisa menggambar, hanya bisa melihat hasil gambar dari painter tersebut melalui kanvas yang ada di guesser tersebut. Kemudian guesser bisa menjawab melalui teks ataupun voice recognition. Jadi ketika guesser menjawab dengan voice recognition, guesser tinggal menekan tombol untuk menjawab dengan voice recognition. Kemudian jawaban akan dikirim ke server dan server yang akan mengecek apakah jawaban itu benar atau tidak. Jika benar, secara otomatis guesser mendapatkan poin dan painter juga mendapatkan poin. Kemudian apa aja sih stacks atau teknologi-teknologi yang kita gunakan? Nah, untuk di sisi backend, kita menggunakan Node.js untuk membuat server menggunakan JavaScript. Dan kita ada Express.js untuk membuat routing di server. Kemudian karena kita membuat game multiplayer, kita membeli Socket.io untuk mengimplementasikan hal tersebut. Testing kita menggunakan Jest dan database menggunakan MongoDB, serta Amazon Web Services untuk proses deploy-nya. Next.
Kemudian Stacks dari sisi front-end. Karena aplikasi yang kita buat berbasis mobile, maka kita memilih React Native untuk membuat kliennya. Untuk manajemen stage-nya, kita menggunakan Redux, serta Expo dalam pengintegrasian React Native ke dalam sistem mobile, dan teknologi React Navigation untuk penavigasian antar halaman. Oke, jadi itulah aplikasi yang kita buat, aplikasi game yang bernama Game. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan atau ingin saran dan masukan, kami terima dengan senang hati. Terima kasih.